Oke semuanya, ketemu lagi sama aku. Kali ini kita bakal bahas gimana sih cara pakai add-ins-nya Craft ya buat facility design atau tata letak desain ya. Jadi gini, di sini kalian menuju deskripsiku. Di deskripsi ada link buat download software Craft-nya ya. Maksudnya add-in Craft-nya buat dimasukin ke Excel. Nanti kalian download dulu ini tiga file ini kalian download ya. Di sini buat Lidem XLSX ini adalah contoh hasil-hasilnya untuk keluaran seperti apa. Terus ini layout ini lebih ke panduan aja kalau misalnya kalian mau baca. Terus kalau misalnya ini layout XLA ini adalah add-onnya dari Excel untuk Excel ya, maksudnya buat facility design. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah buka Excelnya dulu ya untuk membuka menu yang muncul ini nih add-in ya. Oke, yang pertama kalian menuju file terus option terus menuju ke add-ins di sini. Nah, terus di sini ke Excel add-ins aja dan go. Terus dari sini karena saya udah ada langsung klik facility design aja. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada, teman-teman bisa setelah yang file tadi di-download ya, teman-teman bisa browse di sini dan menuju ke file download buat yang craft tadi ya. Kan kalau misalnya udah ada nanti kalian tinggal klik di sini, klik open. Oke. Kalau udah nanti dia bakal muncul add-ins di sini. Kalau misalkan belum muncul, teman-teman gampang tinggal close dulu. Habis itu buka lagi Excelnya ya. Nah, setelah buka Excelnya, nah saatnya kita bisa mainkan untuk craftnya gitu loh. Jadi untuk mainkan craftnya gimana? Yang pertama kalian menuju add-ins dulu di sini, terus ke OMII ini, terus new layout. Karena kan kita mau bikin layout baru ya. Terus di sini namanya apa? Kalau karena kan kita buat contoh di sini production floor. Nah di sini number of departemennya mau berapa? Nah karena di sini bakal jadi contoh itu adalah projectku. Jadi number of departemennya itu ada, bentar ya. Aku cari dulu ya. Eh, from to chatku. Nah, agregat. Jadi di sini buat number of departemennya aku di sini ada 14. Ya, ada 14 karena di sini ada 14 karena memang kita pakainya ini ya, from to chart gitu loh. Karena nanti kita akan ada input untuk from to chartnya. Nah, maka dari situ kita masukkan di sini ada 14 departemen. 14 departemen untuk number fixed position ini terserah kalian mau 0 mau 5 mau berapapun, mau misalkan asumsinya mau fix fix departemennya mau dari buat departemen assembly nih, berarti tuh dari 10 sampai 15 itu ada berapa, ada 5. Kalau misalnya aku di sini contohnya 0 aja ya. Terus kalian klik OK. Setelah kalian klik OK di sini, bentar. Nah, eh, aku baru baru ingat. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai add-on ini, apa namanya, eh, namanya itu nggak boleh spasi ya, jadi harus underscore. Jadi aku ulangi lagi di sini, aku buka lagi Excel ya. Nanti kalian di sini add-ins di sini, terus ke sini new facility, terus di sini misalkan namanya production floor, production underscore floor. Nah di sini, nah di sini departemennya tadi ada berapa, ada 14. Buat fix positionnya aku nggak mau atur ada fix position, jadi 0 aja. Habis itu di oke. Nah maka muncul seperti ini. Nah salah satu hal yang harus teman-teman lakuin adalah di sini input areanya. Nah areanya ini dapat dari mana sih? Areanya ini itu teman-teman, bentar ya, ini aku close dulu. Nah areanya itu teman-teman dapat dari area dari production floor-nya gitu. Nah contohnya nih ya, ini kita sekaligus praktek. Nah di sini untuk area aku di sini kan pokoknya harus sama kayak from to chart ya. Di sini ada storage cut off saw bla 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 lain-lain sampai sini. Nah di sini karena di sini requirement production floor aku udah ada areanya nih ya, yang buat requirement production floor. Nah ini biar gampang aja sih aku, jadi aku link ke sini ya dari storage, cut off saw semuanya aku link ke sini gitu loh. Nah yang nggak ada di sini adalah storage. Nah storage itu dapatnya dari mana? Dari summary semuanya gitu loh. Nah aku ini saat storage ini ngelinknya ke storage total space requirement O7 nih. O7 itu di sini ya. Nah storage-nya nih, nah ini dia storage-nya ya gitu.
Jadi setelah itu teman-teman link itu udah selesai. Bentar aku cari lagi. Nah ini. Nah habis teman-teman dapat nih poin-poinnya di sini. Nah teman-teman copy deh buat angkanya. Karena kan aku udah ada ini ya, bentar ya. Aku udah apa namanya, udah ada input data juga. Jadi aku uh, input datanya dari sini ya. Oke, ntar ya. Nah di sini, jadi kan ini input dataku ya. Jadi yang perlu teman-teman masukin adalah input datanya ini dulu, area ya. Nah di sini copy langsung paste value aja di sini. Udah dapat nih, udah kelar input areanya. Nah kalau misalkan teman-teman tadi ada fix location itu ada 5 misalkan. Nah, teman-teman bisa atur di sini menjadi F yang V-nya ini. Nah, kalau misalnya nggak ada udah V aja biarin. Terus di sini buat nama departemennya di sini bukan D1 sampai 14, tapi di sini kita rubah sama nama departemen yang kita punya gitu ya. Di sini langsung kita paste aja ke sini. Ya, oke. Setelah itu, nah, setelah ini selesai, tugasnya teman-teman itu masukin ini buat from to chartnya. Ya from to chartnya itu dapat dari mana? From to chartnya itu dari from to chart yang kita ini nih. Nah, from to chart yang kita pakai di sini kita masukin nih sesuai dengan urutan-urutan yang ada di sini nih, gitu. Sebenarnya simpel aja, tinggal ini di copy terus di paste aja ke sini, ke sini nih. Nah ke sini yang kanan ya, karena aku udah masukin jadi biar nggak lama, jadi ini aku input aja langsung di copy dan di paste as a value ya di sini. Nah, di sini di paste as a value. Nah, kalau misalnya udah selesai, nah teman-teman bisa lanjut buat analisisnya. Nah, analisisnya itu gimana sih caranya? Nah, teman-teman setelah ini selesai, teman-teman klik bentar, sebelum klik dulu di sini teman-teman harus menentukan facility information. Di mana kita harus tahu length sama width-nya di sini. Nah, di sini area square meter ini harus sama dengan sum dari sel yang ini nih, gitu. Kalau misalnya nggak sama, dia kurang dari sel yang total sel yang ini, maka dia nggak bisa ngeran buat apa define facility-nya. Tapi kalau misalnya lebih itu bisa, maka lebih baik lebih gitu loh. Nah, buat penentuannya gimana? Ini sama seperti block plan dan aldep itu. Jadi di sini kita sum aja ya, selnya kita sum di sini. Setelah itu kita klik di sini length ya, length. Terus di sini width. Ini biar gampang aja ya. Nah di sini lengthnya itu sama misalkan lengthnya ini kita asumsikan adalah 15. Nah di sini maka widthnya kita dapetin 284 ini yang sum yang dari itu dibagi 15. Maka di sini adalah 18,5. Karena 18,9 ini adalah pas-pasan hasilnya 284, maka dari itu kita round up di sini. Maka di sini lengthnya adalah kita ini kebalikin aja, ini 19 dikali 15. Nah karena kita nggak perlu pakai koma, maka dari itu hasilnya itu lebih satu ya, ini lebih baik. Mau lebih 10 mau lebih 20 itu lebih baik daripada kurang gitu ya. Nah pokoknya kalian adjustment di sini aja gitu loh, sampai si ini itu cocok lebih dari sini ya, dari sumnya ini. Kalau udah teman-teman delete ini dan teman-teman langsung menuju ke define facility. Dan sudah define facility di sini kalian pilih aja OPT sequence di sini. Nah di sini opsinya buat plan width sama plan length ini nggak perlu dirubah lagi. Dan kalian cuma mau, kalau misalkan mau dirubah itu adalah di departemen width nih. Nah departemen width ini gimana sih? Nah departemen width ini jadi gini ya. Kalau misalkan satu nih, dia tuh begini, dia ke atas satu, nanti kan mulai dari atas ya, satu, terus dua, tiga kayak gitu. Kalau misalkan dua, dia bakal gini dua, sambil dua gini width-nya gitu, depth-nya terus dua gitu. Kalau misalkan tiga seterusnya begitu. Nah maka dari itu di sini kalau misalkan ini selera teman-teman ya, kalau misalkan di sini aku asumsikan dua aja. Terus di sini operation sequence di sini rectilinear ininya dua, depth width-nya, terus oke. Okay. Nah setelah di oke akan muncul seperti ini. Nah ini adalah inisial layoutnya teman-teman gitu loh ya.
Jadi teman-teman udah dapat nih initial layoutnya seperti ini gitu. Nah, teman-teman mau menguji nih, karena kan disuruh cari 3 alternatif ya. Nah, teman-teman tinggal klik solve aja di sini. Ini kan ini initial layout ya, gitu. Nah, jadi biar ini buat cek dulu do not stop ya, di oke. Kalau misalkan iterasinya terlalu banyak, itu mending teman-teman bisa langsung klik di sini nih, random layout terus solve lagi. Terus dicek iterasinya sampai yang sedikit aja 3 atau enggak 4 atau enggak 5 gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini kebetulan aku dapatnya 5 nih. Jadi nggak terlalu banyak kan ya. Nah, setelah dapat 5 ini, kita biar buat masukin data iteration 1, iteration 5, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Maka dari sini kita balikan lagi aja gitu loh. Ya di sini kita langsung klik solve aja. Di sini stop at each improvement di sini. Nah, karena di sini kita mau initial layout kita kembali. Nah, di sini kita SS nih. Ini sama legendnya dimasukin ke report kita kayak gitu ya. Terus ini udah nih initial layout kita dapat. Terus kita mau buat iterasi satu nih gitu. Nah, di sini stop at each improvement, klik OK, terus di sini yes. Nah, ini kan iteration satu udah nih. Kita jangan lanjut dulu ke berikutnya. Di sini klik no, terus OK. Nah, kita SS lagi buat yang di sini. Ini iteration layout satu dan ini legendnya gitu. Di sini centroidnya beda dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu buat iteration 2 seperti itu, stop at each improvement di sini. Nah, iteration 1, iteration 2, terus no, habis itu SS gitu ya. Dan begitupun seterusnya sampai teman-teman selesai SS-nya buat sampai dapat apa namanya base iterationnya. Nah, base iterationnya itu adalah sampai 5 nih dari sananya kan. Nah, maka ini adalah base iteration gitu. Nah, kenapa yang nomor 5 iterasi 5 ini adalah base iteration? Karena di sini initial cost-nya itu yang pertama adalah 10.000 ya, 10.000. Nah, untuk cost yang di 5 ini setelah melakukan beberapa switch ya di sini. Setelah melakukan beberapa switch untuk adjustment dari layoutnya gitu ya, 1 2 3 5 iteration, maka didapatkanlah costnya teman-teman itu jadi berkurang menjadi 7.000. Nah, inilah mengapa bisa dibilang base layout gitu ya. Nah, oke, buat craft aku cukupkan sampai situ aja penjelasannya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.